Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani aka huwal abtar. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah Jumat yang Allah muliakan, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di mana pada hari ini kita diberikan Allah nikmat yang banyak. Kemudian pada hari ini kita diberikan kesehatan, dapat mampu hadir di masjid ini dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berikan nikmat ini berkekalan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kemudian berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Assalamu alayka ya Safwaqallah. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Hadirin jamaah Jumat yang Allah muliakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Kautsar, "Inna a'tainakal kautsar." Sesungguhnya aku, kata Allah, telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Maka dengan nikmat ini, yang pertama fasolli, hendaklah kamu melaksanakan atau menegakkan solat. Yang kedua wanhar, hendaklah kamu berkorban. Inna syani akahwal abtar. Siapa yang tidak mau bersyukur dengan nikmat Allah, siapa yang tidak mau melaksanakan ibadah solat, siapa yang ada uangnya dia tidak mau berkorban, inna syani akahwal abtar. Orang itu terputus dari rahmat Allah. Terputus dari rahmat Allah itu artinya bahwa tidak ada ketenangan dalam hidupnya dan tidak ada keberkahan dalam keluarganya dan tidak ada keberkahan dalam hartanya. Ini artinya terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang Allah muliakan, judul khutbah kita hari ini adalah anjuran perintah untuk kurban. Di mana kita tahu bahwa kita sudah memasuki bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah ini adalah bulan yang salah satunya sangat istimewa. Di mana kita tahu bahwa apa istimewanya pada hari ini, pada saat ini jamaah haji sudah berbondong-bondong menuju Makkah Al-Mukarramah untuk melaksanakan ibadah haji. Mereka mengorbankan dirinya, mereka mengorbankan hartanya, mereka meninggalkan keluarganya untuk memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Apa yang mereka harapkan? Tidak ada yang mereka harapkan kecuali mendapatkan haji yang mabrur. Disampaikan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hajjul mabrur laisa lahu jaza illal jannah. Inilah mereka sudah berangkat semuanya dari Indonesia, tercatat pada tahun ini lebih kurang 100.051 orang jamaah, lebih kurang 50% dari porsi-porsi sebelumnya.
Alhamdulillah semuanya sudah melaksanakan berangkat dari Indonesia, dan ada yang terakhir adalah Haji Plus dan Haji Prodah, dan ini nanti mereka itu langsung melaksanakan ukuf di Padang Arafah. Jadi ini yang pertama. Bagi kita yang tidak pergi melaksanakan ibadah haji, apa yang kita lakukan? Bagi kita yang tidak melaksanakan haji, ada beberapa amalan yang kita lakukan. Amalan apa yang kita lakukan? Yang pertama, amalan untuk melaksanakan kurban. Di mana kita tahu bahwa pelaksanaan kurban ini adalah dianjurkan, diperintahkan. Sehingga dalam fikih 4 mazhab, satu imam namanya Imam Hanafi mewajibkan melaksanakan kurban itu bagi yang mampu setiap tahun. Diwajibkan bagi yang mampu setiap tahun. Bagaimana mampunya? Mampunya dalam artian bahwa kita sudah punya rumah, kita sudah punya kendaraan untuk umpunya ke jalan kita, kemudian kita ada untuk makan, kemudian ada untuk biaya sekolah dan kehidupan kita. Dalam artian itu sudah mampu kita untuk melaksanakan kurban. Maka menurut Imam Hanafi, maka wajiblah kita berkurban itu setiap tahunnya bagi kita yang mampu. Kemudian imam-imam yang 3 lagi mengatakan adalah sunnat muakkad, mendekati kepada wajib. Maka dari ini pengorbanan ini adalah untuk mengorbankan harta kita. Di mana kita tahu bahwa kita jangan diperbudak harta. Karena banyak orang kadang-kadang dia lupa bahwa harta itu menyenangkan hidupnya dan dia bawa sampai mati. Kita ketahui bahwa harta itu sifatnya sementara, hanya sifatnya sementara. Kalau tidak harta itu yang meninggalkan kita, kita yang meninggalkan harta. Kita yang meninggalkan harta artinya kita meninggal dunia, harta tinggal. Atau harta yang meninggalkan kita, harta itu hilang, harta itu umpamanya terbakar, harta itu diambil orang, artinya harta yang meninggalkan kita. Apa yang abadi? Itulah salah satunya harta yang kita korbankan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dari itu hadirin jamaah Jumat yang Allah muliakan, kita usahakanlah, kita hitung-hitung apakah kita sudah dapat melaksanakan kurban tahun ini dengan sebaik-baiknya. Kalau tidak umpamanya kita tetap berniat bisa berkurban tahun depan, tak bisa berkurban tahun depan, bisa berkurban tahun-tahun berikutnya. Jangan kita katakan saya tidak bisa berkorban. Karena di dalam hadis qudsi disampaikan bahwasanya aku itu sesuai dengan prasangka hambaku. Kalau hambaku mengatakan aku tak bisa berkorban, itulah yang terjadi pada diri kita. Tapi kalau kata kita, saya insya Allah bisa berkorban, maka Allah memberikan kemudahan kepada kita. Bagaimana kemudahannya? Maka Allah memberikan pintu-pintu rezekinya dari yang tidak kita sangka-sangka. Maka dari itu, bagi kita yang berkorban, alhamdulillah. Bagi kita yang tidak umpamanya berkorban pada tahun ini, maka kita tetap berniat semoga tahun depan kita diberikan rezeki dan dapat kita melaksanakan hewan, pemotongan hewan kurban. Hadirin jamaah Jumat yang Allah muliakan, perintah kurban ini di dalam surat Al-Kautsar dijelaskan. Fasalli, hendaklah kamu melaksanakan solat, wanhar, hendaklah kamu berkurban. Bagaimana perintah kurban ini? Perintah kurban ini adalah sangat dianjurkan. Sehingga kami sampaikan tadi, menurut fikih ada yang mewajibkan Imam Hanafi dan ada yang mengatakan sunat muakkad pada 3 imam yang lain. Maka dari itu kita khawatir dengan apa yang disampaikan oleh Rasul. Ada 2 hadis ancaman bagi orang yang mampu berkorban tapi tidak mampu berkorban, tidak mau dia berkorban. Di dalam hadis itu dijelaskan, mangkana sa'atun falam yudahi fala yukrabanna musallana. Siapa yang sanggup untuk berkorban tapi dia tidak mau, dia sayang dengan uangnya, maka fala yukrabanna musallana, kata Rasulullah, jangan dia mendatangi tempat solat kami. Kalau dulu dia hadis ini dikeluarkan di Masjid Nabawi, jangan dia solat di Masjid Nabawi. Tentu hadis itu kita bacakan Masjid Darul Aman, jangan dia solat di Masjid Darul Aman. Sampai begini. Inilah perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hadis yang kedua, bagi ancaman bagi orang yang mampu dia tidak mau berkorban, disampaikan oleh Rasulullah, mangkana sa'atun, siapa yang sanggup dia berkorban, walam yudahi, tapi dia tak mau. Nah, artinya dia sanggup tapi
dia tak mau. Falyamut insya'a Yahudian au Nasranian. Dia nanti pilih, kalau dia mati, bisa nanti matinya Nasrani atau matinya Majusi. Dalam artian bahwa begitulah ancaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi kita yang tak mau berkorban, bagi kita yang mampu. Maka dari itu kita anjurkan untuk apa berkorban ini? Di dalam Al-Quran dijelaskan, wala luhumuha wala dimahuha walakin at-taqwa minkum. Allah tidak menerima darahnya, Allah tidak menerima dagingnya, Allah tidak menerima yang lain kecuali ketakwaan kamu, keikhlasan kamu dalam berkorban. Maka dari itu seharusnya memang di dalam fikih, kalau kita baca fikih-fikih tentang kurban, itu adalah Rasulullah SAW menyembelih sendiri kambingnya. Kemudian setelah itu baru disembelih Ali bin Abi Thalib. Dalam artian bahwa kita kiaskanlah hadis ini kepada kita sekarang, maka kalau kita mampu memang kita kerjakan sendiri kurban itu. Kalau kita tidak mampu, kita serahkan kepada panitia kurban. Itulah dicontohkan mungkin oleh Rasulullah kepada Ali bin Abi Thalib melaksanakan kurbannya, karena pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkurban cukup banyak. Hadirin jamaah Jumat yang Allah muliakan, maka apa yang terpenting? Yang terpenting bagi kita dalam berkurban ini adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlaslah kita agar kurban kita itu diterima Allah Subhanahu wa taala. Salah satu manfaat dan fungsinya, kalau kita baca banyak buku, adalah menyembelih hewan kurban adalah membuang sifat bahimiyah yang ada pada diri kita, membuang sifat bahimiyah yang ada di dalam keluarga kita. Sifat bahimiyah itu apa? Sifat rakus, sifat rakus dan sifat kebinatangan yang ada pada diri kita. Kadang-kadang ada itu pada diri kita, bukan hak kita, kita ambil, bukan milik kita, kita minum, bukan milik kita, kita makan. Dalam artian bahwa ada sifat bahimiyah itu dalam diri kita, dengan harapan kalau kita ambil bahwasanya bagi orang-orang yang berkurban itu bisa menghilangkan sifat bahimiyah itu pada dirinya dan sifat bahimiyah itu pada keluarganya. Kemudian yang terakhir di bulan Dzulhijjah ini, amalan kita adalah berpuasa. Sehingga dalam hadis Rasulullah SAW banyak tentang keutamaan berpuasa di bulan Dzulhijjah. Apakah itu nanti hari pertama sampai hari ke-9, kemudian apakah itu nanti hari ke-8 dan hari ke-9. Hari ke-8 itu adalah namanya hari Tarwiyah, dan hari ke-9 itu namanya hari Arafah. Sehingga dari itu bahwa memang banyak amalan-amalan kita buat pada bulan lain, tapi itu dicintai Allah. Tetapi amalan pada bulan Dzulhijjah 10 pertama ini adalah yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala. Maka terutama kita melaksanakan puasa itu ada 2 hari, yaitu hari ke-8 yang namanya hari Tarwiyah, di mana kita tahu bahwa hari Tarwiyah ini hari berpikirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian istrinya yang bernama Hajar, kemudian anaknya yang nama Ismail. Ketika pada saat itu datang perintah Allah dalam bentuk wahyu, disampaikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim, "Wahai anakku Ismail, saya bermimpi, saya mendapatkan wahyu bahwa engkau akan saya sembelih. Maka bagaimana pendapatmu?" Kata Nabi Ismail alaihissalam, "Laksanakan ya Allah, laksanakan ya ayahku Nabi Ibrahim, satajiduni insyaallah minas sabirin." Niscaya aku akan sabar menghadapi itu. Maka akan dilaksanakanlah eksekusi, maka berundinglah keluarga. Bagaimana wahai Ibrahim, bagaimana wahai Ismail, bagaimana wahai Hajar, bagaimana ini kita terima perintah Allah, kita diterima perintah Allah itu dengan keimanan. Maka iblis tak senang, iblis murka apa yang dilakukan, maka iblis disitulah iblis tetap menggoda. Digodanya pada saat itu Ibrahim, digodanya waktu itu Ismail, digodanya Hajar agar tidak melakukan perintah Allah dalam penyembelihan ini. Itulah yang kita kenal dalam melempar jumrah, jumratul aqabah, jumratul ula, jumratul usta, dan jumratul aqabah.
Apa yang pada saat itu doa yang dibaca oleh Nabi Ibrahim, apa yang doa yang dibaca Nabi Ismail, apa yang doa yang dibaca Siti Hajar, Allahumma ij'alhu hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dzamban maghfura wa amalan maqbula wa tijaratan lan tabura ya arhamar rahimin rajman lisyayatin. Jadi hadirin jamaah Jumat yang Allah muliakan. Maka dari itu inilah salah satu fungsi bahwa melempar setan itu ada dalam diri kita. Dengan melaksanakan kurban, insya Allah setan-setan yang bersarang dalam diri kita ini bisa dihilangkan dengan penyembelihan hewan kurban. Kemudian melaksanakan ibadah puasa tadi pada hari Arafah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan siapa yang berpuasa pada hari Arafah, hari ke-9. Hari ke-9 itu nanti kita hitung, kita sesuaikan dengan kalender. Tidak membeda-bedakan pendapat. Mana yang kita yakini, apakah versi 1 atau versi 2 atau versi yang lain. Maka sesuai keyakinan kita, hari Arafah itu akan dihapuskan yukaffiru sanatil atiyah wa madiyah. Orang yang berpuasa satu hari di hari Arafah seperti kita yang ada di Indonesia ini, yukaffiru sanatil atiyah wa madiyah. Allah ampunkan dosanya 1 tahun yang telah lalu dan Allah ampunkan dosanya 1 tahun yang akan datang. Maka dari 3 amalan ini mudah-mudahan kita dapat melaksanakannya walaupun tidak kesemuanya. Haji kita mungkin tidak lagi akan berangkat. Apa yang kita laksanakan, mari kita melaksanakan penyembelihan kurban dan juga kita dapat berpuasa pada bulan ini. Amin ya rabbal alamin. Ini saja khutbah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa naf'ani wa iyyakum minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وأجيبوا الله عباد الله إلى ما هداكم وصلوا وسلم الله هداكم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين والتابعين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا الله سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر